Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Aba wa ummahat, ayah bunda, bapak ibu sekalian, peserta Mufcamp yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia. Di sore hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di majelis yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita yang singkat ini membuahkan faedah-faedah bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, Aba wa ummahat, ayah bunda dan teman-teman semua dirahmati oleh Allah. Mari hari ini kita belajar bersama membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu belajar parenting dari Luqman Al-Hakim. Ini adalah sosok yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan para ulama berbeda pendapat tentang siapakah Luqman Al-Hakim ini. Ada yang mengatakan beliau ini adalah seorang nabi. Inilah pendapatnya Ikrimah, Asy-Sya'bi dan juga beberapa ulama lainnya. Namun jumhur ulama, mayoritas ulama menerangkan bahwa Luqman Al-Hakim itu bukanlah seorang nabi. Dia hanyalah orang biasa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Luqman ini memberikan pelajaran berharga buat kita bahwa ternyata menjadi orang tua ideal itu bukan hanya melekat pada sosok kenabian saja, tapi orang biasa seperti kita ternyata juga bisa menjadi sosok orang tua yang baik bagi anak-anak kita selama kita bisa mencontoh Luqman Al-Hakim menjadi orang tua yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya sosok yang satu ini sampai-sampai nasihat demi nasihatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu, ayah bunda nanti bisa buka surat Luqman ayat ke-12 sampai ayat ke-19. Semuanya adalah menceritakan tentang bagaimana seni Luqman Al-Hakim di dalam mendidik anak-anaknya. Semoga di waktu yang singkat ini bisa kita bahas sekitar 7 sampai 8 ayat. Siap Bapak Ibu? Siap ya? Baik. Kita bahas satu persatu. Saya sudah coba tampilkan layarnya di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai mentadaburi karena kopinya sudah sampai ya Bapak Ibu. Berarti sudah siap kita mulai. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Baik, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil dinikmati snacknya boleh Bapak Ibu ya. Ini kita talk show santai, sharing santai, jadi boleh dinikmati sambil ngunyah nggak apa-apa. Baik, kita akan kaji ayat demi ayat. Kita lihat surat Luqman ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata an nishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah,
maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kita akan tadaburi kata demi kata, kita akan eja faidah demi faidah yang ada di dalam ayat ini. Surat Luqman ayat 12 ini bukanlah berisi nasihat kepada anak. Tapi nasihatnya Luqman itu dimulai dari ayat 13. Namun ayat 12 ini sebagai mukaddimahnya. Sebagai pendahulu buat kita semua agar mengenal lebih dulu tentang siapakah sosok Luqman yang sebenarnya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman berupa hikmah. Bapak Ibu perhatikan, ayat ini diawali dengan kata walaqad. Ada huruf lam, ini huruf taukid artinya penegasan. Ada huruf qad, ini juga huruf taukid menandakan penegasan. Itu artinya apa yang mau Allah kabarkan kepada kita adalah sebuah informasi yang penting. Sampai-sampai Allah akan menegaskannya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman berupa hikmah. Allah ingin memberikan kesan kepada kita bahwa ini kisah nyata. Ini bukan kisah fiktif. Ini benar-benar ada. Bahwa ada sosok ayah yang bernama Luqman. Yang telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Luqman ini memang siapa? Para ulama menjelaskan, Luqman ini sebenarnya adalah orang yang berasal dari daerah Afrika. Ada yang mengatakan asalnya dari Sudan, ada yang mengatakan asalnya dari daerah yang namanya Habasyah. Yang jelas Luqman ini berkulit hitam, bibirnya tebal, rambutnya ikal. Dari segi fisik dia jauh dari kata rupawan. Tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran karena dia diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman berupa al-hikmah. Apa yang disebut dengan al-hikmah? Kata Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah menjelaskan bahwa setiap kata yang terdiri dari huruf ha, kaf, dan mim, maka artinya adalah al-man'u, yaitu mencegah. Jadi setiap kata yang terdiri dari huruf ha, kaf, dan mim, maka artinya adalah al-man'u, yaitu mencegah. Makanya Bapak Ibu, ada bahasa Arab, hukum, al-hukmu. Maknanya mencegah. Hukum itu mencegah kejahatan merajalela. Ada lagi bahasa Arab mahkamah. Pengadilan ya Pak ya. Maknanya apa? Mencegah kriminal itu merebak di mana-mana. Maka perlu ditindak pelanggaran-pelanggaran dan kriminal yang ada. Maka hikmah juga makna dasarnya adalah al-man'u, yaitu mencegah. Mencegah apa? Mencegah dari kebodohan. Mencegah dari kelalaian. Maka di antara makna hikmah Bapak Ibu semua, hikmah itu menurut Ibnu Faris artinya adalah mencegah. Mencegah dari kebodohan, mencegah dari ketidaktahuan. Maka orang yang hikmah berarti adalah orang yang berilmu, orang yang belajar, dan orang yang semangat untuk mengamalkan. Dan hikmah itu diberikan kepada sosok yang bernama Luqman. Luqman ini menurut pendapat Al-Qurtubi, nasabnya adalah Luqman bin Ba'ura bin Nahur bin Tarih Azar. Dia ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Menurut Ibnu Katsir dan As-Suyuti, nasabnya Luqman ini adalah Luqman bin Anqa bin Sadun. Dan ada hubungan kekerabatan dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ala kulli hal kita tidak berpanjang lebar tentang nasabnya Luqman. Tapi kita sepakati Bapak Ibu, Luqman ini adalah orang tua yang diberikan hikmah. Dan kita pengen menggali apa sih makna hikmah.
Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Tadi sudah kami jelaskan, Ibnu Faris menjelaskan makna dasar al-hikmah itu adalah mencegah. Mari kita bawakan nukilan-nukilan dari para ulama yang mengartikan tentang apa itu hikmah. Ada seorang ulama namanya Ibnu Qutaibah. Beliau menerangkan bahwa hikmah itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal. La yusamma al-mutakallim bil hikmah hakiman hatta yakuna amilan biha. Orang yang berbicara tidaklah dikatakan dia hikmah sampai ia mengamalkan ilmunya. Jadi definisi hikmah adalah perpaduan antara ilmu dan amal. Maka Bapak Ibu Ayah Bunda, kalau kita ingin menjadi orang tua yang hikmah, berarti PR kita adalah menjadi orang tua yang semangat belajar dan juga semangat beramal. Kenapa kita harus semangat belajar Bapak Ibu? Karena ternyata kita tidak akan bisa mendidik kalau kita tidak terdidik. Pepatah Arab menyebutkan faqidu syai' la yu'ti. Kalau kita tidak memiliki, maka kita tidak akan bisa memberi. Bagaimana kita bisa mengajar kalau kita tidak belajar? Makanya Bapak Ibu, kesulitan terbesar mendidik anak itu adalah mendidik diri kita sendiri. Erlan Iskandar 2025. Buat status WhatsApp ya Pak ya. Kesulitan terbesar mendidik anak adalah mendidik diri kita sendiri. Karena kalau ingin mendidik anak kita perlu terdidik terlebih dahulu. Kita tidak akan bisa mengajar kalau kita tidak belajar. Maka orang tua yang hikmah adalah orang tua yang tidak bosan belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang materi-materi agama yang hendak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Belajar tentang apa? Belajar tentang seni, memperlakukan anak-anak kita sesuai dengan fase tumbuh kembang usia mereka dan seterusnya. Maka ternyata jadi orang tua itu perlu belajar. Dan itulah orang tua yang hikmah. Orang tua yang hikmah juga adalah orang tua yang semangat beramal. Karena orang tua itu ternyata ditiru dan diteladani oleh anak-anaknya. Kalau orang tuanya baik, biiznillah anak-anaknya akan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan tanah yang baik itu akan tumbuh pula di atasnya tanaman yang baik pula. Sebaliknya, rusaknya anak biasanya disebabkan pula karena rusaknya orang tua. Kali ini bukan Kak Erlan yang bicara. Tapi yang berkata adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan, idza i'tabartal fasada fil aulad ra'aita ammatahu min kibalil aba. Kalau kamu lihat ada kerusakan pada diri seorang anak, maka yang kamu curigai pertama kali adalah orang tuanya. Karena orang tua itu adalah cerminan dari anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu coba sekali-kali ngobrol, mengevaluasi bagaimana perilaku anak kita. Abi, lihat Bi, anak kita kok usil banget ya. Biasanya niru siapa ini Bu? Niru bapaknya. Ngobrol-ngobrol lagi, lalu bicara bapaknya. Umi, anak kita kok suka ngambek dan marah-marah ya Mi? Ini niru siapa Pak? Kok gak jawab Pak? Takut ya? Hah? Ini suka ngambek, suka marah kayak niru Umi ya nih. Betul, ibu-ibu suka marah Bu? Kok gak jawab Bu? Menjaga keikhlasan ya? Menyembunyikan amalan. Tapi ada riset yang bilang gini Bu. Dalam sebuah jurnal psikologi disebutkan bahwa memang ibu-ibu itu lebih rentan terkena stres dan marah-marah sama anak dibandingkan bapak. Tapi ternyata faktor terbesar yang buat ibu suka marah-marah dan stres ternyata disebabkan karena suaminya. Betul tidak ibu-ibu? Takut ya Bu? Ada bapak di sini Bu?
Maka Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata anak-anak itu adalah cerminan diri kita. Itulah sebabnya kenapa orang tua perlu semangat untuk belajar, perlu semangat untuk beramal. Dan uniknya Bapak Ibu, dari ayat ini Allah begitu presisi memilih diksi kata sehingga kita bisa mengambil perenungan dan pemaknaan yang sangat mendalam dari ayat di surat Luqman 12 ini. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Bapak Ibu, Allah di sini menggunakan kata ata. Ata itu artinya memberi. Sebenarnya kalau pengen bilang memberi, dalam bahasa Arab juga bisa disebut dengan a'to. Sebagaimana surat favorit yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Surat apa Pak yang jadi favorit biasanya? Al-Kautsar. Sepakat Pak ya? Muttafaqun alaih. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. A'to dengan ata maknanya sama-sama memberi. Lalu apa bedanya? Kok ketika bicara tentang Al-Kautsar Allah pakai kata a'to, tapi kalau bicara tentang hikmah Allah pakai kata ata. Ini menarik nih. Jadi Bapak Ibu, ata itu artinya memberi, tapi memberi sebuah pemberian yang sifatnya abstrak dan waktunya sementara, temporal sifatnya. Itu kalau pakai kata ata. Makanya ketika bicara tentang Allah memberikan kekuasaan, di surat Ali Imran ayat 26, ata yu'ti, tu'til mulka mantasya. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Makhluk yang jadi raja, makhluk yang berkuasa, sifat kerajaan dan kekuasaannya itu sementara. Makanya pakai kata ata yu'ti. Gitu ya. Sifatnya sementara. Adapun kalau a'to itu memberi dengan sebuah pemberian yang sifatnya itu konkret dan dalam waktu yang mutlak dan lama. Contohnya tadi, inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad berupa Al-Kautsar. Ada telaga Al-Kautsar, ada juga sungai Al-Kautsar. Kalau sungai Al-Kautsar itu sungai yang ada di surga. Kalau telaga Al-Kautsar itu adalah telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumber airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Makanya namanya telaga Al-Kautsar. Dan ini Allah berikan menetap untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga berfirman, wala saufa yu'ti rabbuka fatarda. Dan benar-benar Rabbmu memberikan kepada dirimu wahai Muhammad hingga engkau ridho, hingga engkau puas. Kalau a'to, yu'ti, pemberiannya sifatnya menetap lama dan konkret. Tapi kalau ata, pemberiannya sifatnya abstrak dan sifatnya temporal sementara. Perenungan ini kesimpulannya adalah ternyata Bapak Ibu, hikmah itu tidak menetap selama-lamanya pada diri kita. Hikmah itu sifatnya sementara. Karena kalau hikmah diartikan dengan ilmu dan amal, ilmu itu bisa saja tidak melekat pada diri kita, hilang dari diri kita. Betul tidak Bapak Ibu? Sebagaimana dikatakan, melupakan ilmu adalah bencana. Ya kan? Ilmu bisa terlupa. Sama seperti beramal. Kadang kita beramal itu semangatnya kadang turun, kadang turun banget. Kadang turun, kadang naik. Semangat beramal itu tidak selalu melekat pada diri kita. Maka berilmu dan beramal itu sifatnya temporal. Oleh karenanya supaya ilmu itu melekat kita perlu murojaah senantiasa. Oleh karenanya supaya semangat beramal itu selalu ada, kita perlu ngecas dengan datang ke majelis ilmu, ikut daurah seperti move camp seperti ini. Begitu ya Mas Andro ya.
Nomor rekening masih hafal ya? Sponsor lagi aja soal ini ya. Maka Bapak Ibu, hikmah itu tidak selalu melekat pada diri kita. Makanya Allah pakai kata ata di sini. Mengingatkan pada kita bahwa untuk semangat berilmu, semangat beramal, itu semua bisa hilang dan kita perlu untuk mengecasnya, mengupayakannya dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Pemilihan kata dalam Al-Quran Bapak Ibu, sedalam ini ya. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna hikmah juga menurut Ibnul Qayyim, kalau tadi kan menurut Ibnu Qutaibah ya, hikmah itu adalah perpaduan antara ilmu dan amal. Jadi orang tua yang hikmah adalah orang tua yang berilmu dan beramal. Orang tua yang semangat belajar dan juga semangat untuk melakukan ketaatan. Sedangkan menurut Ibnul Qayyim, beliau mendefinisikan arti hikmah. Kata beliau rahimahullah, apa itu hikmah? Fa'ala ma yanbaghi ala wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang tepat dengan metode yang tepat di waktu yang tepat. Dan ini adalah di antara makna hikmah yang cukup familiar dengan diri kita ya. Misalnya kalau dakwah, mbok dakwah itu yang hikmah. Nah, itu maksudnya berarti menerjemahkan hikmah dengan definisi dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ini. Dan kita juga tahu Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah bahwa Luqman Al-Hakim adalah orang tua yang hikmah. Karena Luqman mengajari kita bagaimana seni menyampaikan nasihat kepada anak dengan penuh kebertahapan. Lihat Bapak Ibu, di surat Luqman ayat 13 sampai 19, ini nasihatnya penting semua. Tapi Luqman mengawali nasihatnya dari pesan yang paling terpenting terlebih dahulu. Yaitu nasihat tentang tauhid. Tentang apa Pak? Tauhid. Ini pesan terpenting, baru kemudian pesan-pesan penting yang berikutnya. Pesan berbakti pada orang tua, pesan tentang muraqabatullah, pesan tentang mengerjakan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar. Baru kemudian di bawah-bawahnya adalah pesan tentang akhlak dan adab. Bertahapnya Luqman Al-Hakim dalam memberikan nasihat menunjukkan kalau beliau adalah sosok yang hikmah. Beliau mengurutkan pesan yang paling dia prioritaskan, baru kemudian pesan-pesan penting yang berikutnya. Ini menunjukkan Luqman adalah orang tua yang hikmah. Kita lihat bagaimana Luqman Al-Hakim sangat pandai memilih metode yang tepat dalam menasihati anaknya. Lihat, kita coba melangkah sedikit menuju ayat ke-13. Ya, kita lihat nih bagaimana hikmahnya Luqman Al-Hakim dalam memberikan nasihat. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirka la dzulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Metode Luqman dalam memberikan nasihat penuh dengan hikmah Bapak Ibu. Karena dia menggabungkan dua kaidah yang penting dalam memberikan nasihat pada anak. Dua kaidah penting itu adalah sentuh hati dan sentuh akal. Lihat Bapak Ibu, Luqman ketika memberikan nasihat dia sentuh hati anaknya dengan menyapa terlebih dahulu. Ya bunayya, wahai anakku. Anakku bahasa Arabnya ibni. Tapi di sini dikemas dalam bentuk isim tasghir. Menunjukkan makna kedekatan, keakraban dan penuh dengan kasih sayang. Luqman mengajari kita, sebelum menyentuh akal anak kita, sentuh dulu hatinya. Bapak Ibu, banyak nggak yang mengalami kendala
memberikan nasihat pada anak tapi anak tidak mengindahkan nasihat kita. Memberikan perintah pada anak tapi anak menolak perintah kita. Boleh jadi pesan itu sulit tersampaikan karena kurangnya keterhubungan dan kedekatan antara kita dengan anak kita. Makanya kaidahnya connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum kita memberikan koreksi. Kalau tidak ada kedekatan, tidak ada keterhubungan, anak sulit mengindahkan pesan yang kita sampaikan. Lihatlah Luqman, metodenya luar biasa. Dia sentuh hati anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Baru kemudian dia sentuh akalnya dengan memberikan nasihat. La tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Kenapa? Dia sentuh akalnya dengan menyebutkan alasannya. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezoliman yang paling besar. Kita sering melarang anak tapi kita lupa menyampaikan alasannya apa. Akhirnya anak tidak terpuaskan logikanya lalu kemudian sang anak berulang-ulang kali melakukan larangan yang kita sampaikan kepadanya. Maka puaskan akal anak kita dengan menyampaikan alasannya kenapa. Nah, jangan berdiri di depan pintu. Kenapa Mi? Pokoknya gak boleh. Anak gak paham akhirnya mengulang-ulang terus apa yang kita larang. Nah, jangan berdiri di depan pintu. Nanti menghalangi tamu yang masuk. Sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau disampaikan alasannya, anak jadi mengindahkan apa yang kita sampaikan. Tapi kalau nyampein alasan harus benar ya Bapak Ibu alasannya ya. Nah, kalau nyapu jangan tersisa kotorannya. Kenapa Mi? Nanti istrinya berewokan. Boleh gak kayak gini Pak? Gak boleh. Menghubungkan alasan yang gak ada kaitan sebab akibatnya, ya maka ini masuk dalam bentuk tatoyur. At-tiyaratu minasyirki. Tatoyur itu adalah bagian dari kesyirikan. Dan tatoyur di kalangan masyarakat Indonesia cukup banyak. Misalnya apa? Nak, jangan pakai baju nomor punggung 13. Karena itu angka sialnya tatoyur gak boleh nih. Cuma masyarakat Indonesia kadang kurang konsisten. Nganggap angka 13 dibilang angka sial tapi kalau gaji 13 diterima juga ya Pak ya. Dan keyakinan menganggap angka sial ini adalah tatoyur. Ini bagian dari kesyirikan. Apalagi contohnya. Kejatuhan cicak. Tanda sial. Benar gak ini Bapak Ibu? Pak, yang sial bukan kita, cicaknya. Karena dia kehilangan energi sehingga jatuh dari atap, jatuh dari dinding dia. Rumus energi itu apa? E sama dengan MC kuadrat. E-nya energi, M-nya massa, C-nya apa? Cicak. Nggak ada kaitannya sama cicak, C-nya konstanta. Artinya cicak itu jatuh nggak ada kaitannya dengan kesialan kita. Nah maka kita ternyata perlu belajar juga ya Bapak Ibu ya. Agar kita bisa memberikan alasan yang memuaskan akal yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik, dari sini kita jadi tahu bagaimana hikmahnya Luqman. Beliau memberikan nasihat kepada anak dengan metode yang tepat. Dengan menyentuh hati, lalu kemudian menyentuh akal. Dan inilah pengertian hikmah menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Fa'ala ma yanbaghi ala wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Melakukan sesuatu yang tepat dengan metode yang tepat di waktu yang tepat. Dan Luqman adalah orang tua yang hikmah. Dia menasihati di waktu yang tepat dengan metode yang tepat dengan tahapan yang tepat kepada anaknya. Maka wajar nasihatnya Luqman diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kalau Allah abadikan itu artinya
ada banyak pemaknaan dan pembelajaran yang bisa kita petik darinya. Maka mari kita belajar bersama bagaimana Luqman dalam mendidik anaknya, bagaimana hikmahnya sosok orang tua yang bernama Luqman. Dan orang tua yang bernama Luqman ini adalah orang tua yang diberikan hikmah. Siapa yang diberi hikmah, maka ia telah dikaruniai kebaikan yang banyak. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan siapa saja yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Lihat Bapak Ibu, di ayat ini Allah pakai kata ata yu'ti lagi. Karena hikmah itu sifatnya abstrak dan sementara. Makanya pakai kata ata yu'ti. Yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendaki. Artinya orang tua yang semangat belajar, orang tua yang semangat beramal adalah orang tua yang dipilih dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Bapak Ibu, semoga Allah jadikan kita sebagai orang tua yang hikmah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita lah orang tua yang mendapatkan kebaikan yang banyak itu. Jadi orang tua yang hikmah itu artinya apa? Orang tua yang semangat belajar, orang tua yang semangat beramal, dan juga menjadi orang tua yang tahu bagaimana seni memberikan nasihat kepada anaknya. Baik. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kok kayak tegang gitu ya? Kita kuis dulu lah kalau gitu ya. Oke. Berhadiah tumbler. Masya Allah. Pertanyaannya. Harus intermezzo dulu ya. Biar ke refreshing dan saya sempat minum kopinya gitu Bapak Ibu ya. Baik. Mau soal yang mudah atau yang susah Bapak Ibu? Mudah atau susah? Mudah, baik. Nabi SAW bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan subur keturunannya, karena aku berbangga dengan jumlah umatku yang banyak. Maka berdasarkan hadis ini, siapa di antara bapak ibu yang anaknya paling banyak? Absen dulu. Yang anaknya satu, angkat tangan. Pasti kalah Bu. Yang anaknya dua, kayaknya juga kalah Pak. Yang anaknya tiga, cukup banyak, sayangannya ketat. Yang anaknya empat, ada juga ya, ibu tiga, bapak-bapak tiga, ada empat ya. Yang anaknya lima, Masya Allah ada dua, semakin sedikit ini persaingannya. Yang anaknya enam, yang anaknya tujuh, ngandang tat ini tat. Mas Seto, Masya Allah. Dapat hadiah. Mas Seto dapat hadiah ya. Bapak Ibu, kalau pengen dapat door prize di move camp berikutnya tambah anaknya ya. Selamat Mas Seto ya. Ini berkahnya punya anak banyak. Selamat ya. Masya Allah. Kasih sini Mas Eto. Ngandang Kak ini hadiahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya sudah nebak, ini ada Mas Seto angkat tangan gak ya? Ternyata berharap hadiah juga Mas Seto ya. Baik. Baik, berarti ini pelajaran pertama dari tadabbur kita di surat Luqman ayat 12. Yaitu jadilah orang tua yang hikmah. Apa makna pertama orang tua yang hikmah tadi Bapak Ibu? Orang tua yang belajar, yang semangat belajar. Yang kedua maknanya adalah orang tua yang semangat beramal. Dan yang ketiga, orang tua yang pandai menasihati anaknya dengan tepat. Ini pelajaran pertama dari Luqman. Kemudian kita renungi lagi kata selanjutnya masih di ayat yang sama. Di surat Luqman ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman berupa hikmah, yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, ada seorang ulama bernama Abu Ja'far An-Nahas. Siapa namanya Bapak Ibu? Abu Ja'far An-Nahas. Beliau wafat tahun 338 Hijriah. An-Nahas ini adalah tokoh awal tafsir Quran Lughawi. Dia punya kitab judulnya I'rabul Quran, asalnya dari Mesir, ya. Beliau menafsirkan Al-Quran itu dengan pendekatan bahasa. Dan beliau sebutkan bahwa huruf an di sini pada kalimat walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, huruf an di sini adalah huruf tafsiriyah yang fungsinya adalah menjelaskan. Berarti maknanya kata setelah an adalah sebagai penjelas kata sebelum an. Kata sebelum an di sini apa Bapak Ibu? Al-hikmah. Berarti makna hikmah itu apa? Ushkur lillah. Berarti makna hikmah yang berikutnya selain semangat belajar, semangat beramal dan pandai menasihati anak dengan tepat, makna hikmah berikutnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sifati Luqman dengan hikmah yang maknanya adalah Luqman itu berarti sosok yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua yang pandai bersyukur. Kenapa syukur dikaitkan dengan hikmah? Kata para ulama, asyukru huwa ra'sul ibadah. Syukur itu dikaitkan dengan hikmah karena syukur itu merupakan puncaknya ibadah. Orang yang pandai bersyukur, dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika beliau ditanya, mengapa kok sholat malam sampai kakinya pecah-pecah dan bengkak-bengkak? Maka apa jawab Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hambanya yang pandai bersyukur? Ternyata wujud syukurnya Nabi diejawantahkan dengan cara mengerjakan sholat malam dengan durasi yang lama. Itu artinya ada kaitan antara syukur dengan ibadah seorang hamba. Makin seseorang banyak syukurnya, makin banyak zikirnya, makin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur itu erat kaitannya dengan hikmah. Dan inilah yang diterangkan oleh Abu Ja'far An-Nahas. Beliau terangkan bahwa makna hikmah justru adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berharganya apa nih Bapak Ibu? Orang tua yang hikmah adalah orang tua yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang Bapak Ibu, kita itu lebih peka, lebih reaktif dalam merespon kekurangan dan kesalahan anak. Betul atau tidak? Punya anak toddler usia 2 tahun baru belajar jalan. Ketika sekali aja nggak sengaja nyenggol gelas, langsung marah. Teriakannya 1 oktav ya. Tapi giliran anak jalan hati-hati, kita kurang responsif. Kita nggak menghargai capaian-capaian anak. Banyak anak yang menguras perasaan dan pikiran kita ya Bapak Ibu. Mungkin bisa jadi gara-gara kita terlalu sibuk memikirkan kekurangan dan keterbatasan anak. Dan kita lupa mengapresiasi dan menghargai capaian-capaian dan kelebihan anak-anak kita. Padahal Bapak Ibu, para ulama menerangkan qayyidun ni'am bisyukri. Ikatlah kenikmatan dengan cara mensyukurinya. Dan kita juga tahu ayatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan aku tambah nikmat bagi kalian. Kalau pengen kebaikan anak-anak kita bertambah, maka bantulah anak kita dengan mensyukuri setiap capaian dan kebaikan-kebaikan mereka Bapak Ibu semua. Makanya jadilah kita orang tua yang bersyukur, jangan jadi orang tua yang insecure. Erlan Iskandar 2025. Jadilah kita orang tua yang bersyukur, jangan jadi orang tua yang insecure. Udah ganti tahun ya? 2026 Ustaz. Iya, kurang move on kita. 2026. Masya Allah.
Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kalau kita jadi orang tua yang bersyukur, yang dapat manfaatnya siapa, Pak? Diri kita sendiri. Makanya kelanjutan ayatnya Allah berfirman, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih." Siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Tapi siapa yang berbuat kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Setiap perbuatan baik kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, sejatinya hanyalah kita sendiri yang merasakan dampak baiknya. Karena kalau kita bersyukur, Allah tambahkan kenikmatannya. Kalau kita bersyukur, anak kita tambah baik ke depannya. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi mengatakan, "Idza wattanal walidu nafsahu ala syukri ma hasala min auladihi minal birri walau qalilan wa afa an taksirihi izdadal bir." Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, jika orang tua membiasakan dirinya untuk mensyukuri setiap kebaikan anaknya, walau ringan, walau sederhana, dia maafkan keterbatasan anaknya, izdadal bir, maka akan bertambahlah kebaikan anaknya. Idza wattanal walidu nafsahu ala syukri ma hasala min waladihi minal birri walau qalilan wa afa an taksirihi izdadal bir. Bahkan Syekh Abdurrahman As-Sa'idi melanjutkan, wa hasala lil walidaini rohah farahimallahu man a'ana auladahu ala birrihi. Kalau orang tua bersyukur, maka orang tua akan lebih tenang dan lapang hatinya. Kalau hati lapang, lebih bisa menahan emosi enggak Bapak Ibu? Iya. Lagi lapang nih Bu, lagi bahagia, anak melakukan kesalahan sepele. Sabar gak kita Bu? Sabar. Sama suami lagi romantis. Awal bulan saldo masih kenceng ya Bu ya. Keranjang di Shopee tinggal check out. Kurir datang silih berganti bilang paket. Tentram, hati lapang. Anak gak sengaja numpahin gelas, kita bilang apa? It's okay, no problem. Gak apa-apa. Yang penting kamu gak luka, tenang. Ini kalau lagi lapang, kalau lagi bahagia. Coba ibu lagi berantem sama suami. Ada konflik sama mertua. Dijulitin tetangga. Wali kelas nelpon ngajak ketemuan karena ulah anak kita di sekolah. Token listrik bunyi pula. Anak melakukan kesalahan yang sama, numpahin gelas, apa kata kita? Makanya kalau jalan pakai mata langsung marah. Padahal kesalahannya sama. Ini menunjukkan apa? Kelapangan hati itu menentukan respon kita Bapak Ibu semua. Dan kelapangan hati itu dimulai dari mensyukuri kebaikan yang sudah ada. Karena konsep syukur itu sederhana. Memaknai apa yang kita rasa, memaknai apa yang sudah kita punya. Sebagian orang baru mau bersyukur kalau dapat nikmat yang didamba-damba sejak lama. Padahal syukur itu sederhana. Memaknai dan menghayati apa yang sudah dirasa dan apa yang sudah dimilikinya. Dan kalau kita bersyukur, manfaatnya untuk siapa Bapak Ibu? Untuk diri kita sendiri. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena Bapak Ibu, Allah itu enggak butuh syukur kita. Allah itu enggak butuh amal ibadah kita. Makanya Allah berfirman, man amila salihan fali nafsih. Siapa yang beramal soleh, ya dia beramal untuk dirinya sendiri. Wa man jahada yujahidu li nafsih. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsih. Siapa yang menyucikan dirinya, ya dia menyucikan untuk dirinya sendiri. Setiap amal kebaikan kita itu adalah untuk diri kita Bapak Ibu. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik untuk diri kalian. Allah enggak butuh syukur kita, kitalah yang butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yang merasakan manfaatnya. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita belajar bahasa Arab sebentar ya. Bapak Ibu pernah belajar bahasa Arab? Yang pernah belajar angkat tangan? Masya Allah, barakallahu fiik. Yang kemarin hobinya belajar semalam itu siapa? Yang membuat saya dapat hukuman? Gantian ya. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab kita kenal ada fi'il. Fi'il itu artinya apa? Kata kerja, Masya Allah. Lumayan ya, dapat oleh-oleh mufkam. Faidah tentang fi'il. Jadi fi'il, kata kerja ada untuk masa lampau, namanya fi'il madhi. Ada juga kata kerja untuk masa sekarang dan akan datang. Namanya fi'il mudhari. Masya Allah. Yashkur, ini fi'il madhi atau mudhari? Fi'il mudhari. Yashkur fi'il mudhari. Kafara, fi'il madhi atau mudhari? Fi'il madhi. Kita tulis ya, biar Bapak Ibu bisa catat. Tapi Kak Erlan nggak pakai pensil nih, pakai jari aja. Semoga tulisannya kebaca ya. Dulu cita-citanya jadi dokter nih Bapak Ibu. Tapi kuliahnya teknik kimia dan psikologi. Tapi tulisannya semoga masih tercapai cita-citanya ya. Jadi kalau yashkuru itu fi'il madhi. Yashkuru itu fi'il mudhari. Kafaro itu fi'il madhi. Ini unik nih. Satu kalimat. Tapi kok penggunaan kata kerjanya berbeda. Kalau bersyukur pakai fi'il mudhari. Kalau kufur pakai fi'il madhi. Apa faedahnya di sini? Fi'il mudhari itu menunjukkan makna dawamul istimrar. Terus menerus dan berkelanjutan. Itu makna fi'il mudhari. Menunjukkan makna terus menerus dan berkelanjutan. Kalau fi'il madhi menunjukkan makna tahadduts. Keterjadian saat itu saja. Sekali saja sudah dilakukan, itu sudah berlalu sudah. Itu fi'il madhi. Makanya orang kufur, sekali saja dia kufur, sekali saja dia berbuat kesyirikan, dia statusnya sudah jadi orang yang kufur. Tapi beda dengan bersyukur, pakainya fi'il mudhari. Karena seseorang dikatakan sebagai ahli syukur kalau terus menerus dan berkesinambungan. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Jadi orang tua itu nggak boleh putus untuk terus menerus mensyukuri capaian-capaian dan kebaikan-kebaikan anak-anak kita. Makanya Allah pakai fi'il mudhari ketika mengemas kata syukur di sini. Betapa memilih jenis kata fi'il saja Bapak Ibu memberikan tadabbur yang sangat dalam dan bermakna Bapak Ibu semua. Oleh karenanya Bapak Ibu semua dirahmati oleh Allah, ayat ini mengingatkan kita pentingnya kita untuk selalu mensyukuri kebaikan anak-anak kita, walau ringan, walau sederhana. Barangkali syukur kita akan bisa menarik kebaikan-kebaikan anak yang berikutnya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Berarti hikmahnya apa pelajaran kedua dari Luqman? Jadilah orang tua yang bersyukur, jangan jadi orang tua yang insecure. Dapat 2 pelajaran dari tadabbur 1 ayat. Dari surat Luqman ayat ke-12. Walhamdulillah. Lanjut Bapak Ibu. Target kita sampai ayat 19 nih Bapak Ibu ya. Ini baru ayat 12. Kita masuk ke ayat 13 sekarang.
Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kita cermati kalimat pertamanya, wa idh qala Luqmanu libnihi. Dari ayat ini sangat jelas bahwa Luqman sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, menasihati anaknya. Berarti di sini ada dialog antara ayah dengan anak. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, Sarah bintu Hulail menyebutkan bahwa ada 17 dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Ada berapa dialog, Bu? 17 dialog antara orang tua dengan anak. Ternyata 14 dialog dari 17 dialog yang ada didominasi dialog ayah dengan anaknya. 14 dari 17 dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran ternyata didominasi dialog ayah kepada anaknya. Ini isyarat bahwa Al-Quran memotivasi para ayah untuk hadir dalam mendidik dan membersamai anak-anaknya. Kak Erlan, bukannya ayah itu sudah sibuk cari nafkah? Apakah masih dibebani tanggung jawab untuk mendidik anak juga? Bukankah ada ungkapan al-ummu hiya madrasatul ula? Pakai bahasa Arab lagi Pak ya. Kuat banget hujahnya kayak ini ya. Al-ummu hiya madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Jadi kan ibu yang didik anak, ibu jadi gurunya. Sebentar Pak, itu kalimatnya belum selesai. Al-ummu hiya madrasatul ula wal abu huwa mudiruha. Memang ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya, tapi ayah adalah kepala sekolahnya. Kepala sekolah memang jam ngajarnya lebih dikit dari guru. Betul Bu? Kebersamaan antara ibu dengan anak lebih dominan ibu bersama anak. Tapi ayah tetap harus hadir mengajar di jam-jam pelajaran yang mungkin pelajaran tersebut tidak dikuasai oleh ibu sebagai gurunya anak. Kepala sekolah juga selain harus hadir dia mengevaluasi perkembangan anaknya, perkembangan muridnya itu gimana. Dan kepala sekolah juga tujuan dan perannya apa nih Pak? Menjaga kesejahteraan guru. Betul ibu-ibu? Karena kalau gurunya bahagia, muridnya bahagia. Ibu-ibu mulai senyum nih. Bagus Kak Erlan, mumpung suami saya datang. Enggak salah nih ikut kajian parenting sore ini ya. Fungsi dan peran kepala sekolah yang lain apa Pak? Yang mengontrol gimana proses pendidikan murid-muridnya. Kira-kira butuh nambah guru enggak? Maksudnya gimana nih? Maksudnya asisten pengajar gitu ya Pak ya. Bukan maksudnya ya. Ini fungsi kepala sekolah. Mas Munif ketawa-tawa di pojok tuh ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya. Ini faedah mahal buat kita Bapak Ibu ya. Bahwa pentingnya kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Pentingnya kita hadir dalam mendidik dan membersamai anak-anak kita. Dan kata ibnihi Bapak Ibu. Kata ibnihi ini menunjukkan kalau anaknya Luqman saat itu sudah dewasa. Anaknya Luqman sudah dewasa. Karena kalau anaknya masih kecil, kalimatnya jadi wa idh qala Luqmanu litiflihi. Bukan libnihi. Karena tifl itu menunjukkan makna anak kecil. Sebagaimana bahasa Arabnya anggrek adalah tufailah. Tufailah itu adalah tanaman anggrek karena anggrek itu adalah tanaman yang tidak mandiri. Begitu pula dengan tiflun, anak kecil, dia adalah sosok yang tidak mandiri, butuh
sekali untuk dilayani. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tuh harus tetap menasihati anak walau anak kita sudah dewasa. Wa idz qala Luqmanu li banihi. Walaupun metode nasihatinya agak berbeda Bapak Ibu. Kalau anak masih kecil, nasihatnya bisa langsung satu arah. Tapi kalau anak sudah dewasa, mereka lebih suka nasihatnya dengan metode dua arah. Kalau dulu anak kita masih 6 tahun Bu, mandi. Langsung mandi dia Bu. Ada yang anaknya udah remaja, disuruh mandi, diam aja tuh Bu. Relate gak nih? Nabi SAW mengajari kita ketika ingin menasehati anak muda yang meminta diizinkan untuk berzina. Ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Gimana cara Rasul melarang pemuda ini? Rasul pakai dua arah, pakai komunikasi ini. Rasul bilang, kamu punya ibu enggak? Suka enggak kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Kamu punya bibi enggak? Suka enggak kalau bibimu dizinai oleh orang lain? Kamu punya kakak perempuan enggak? Suka enggak kalau kakakmu dizinai oleh orang lain? Dan seterusnya. Maka ketahuilah orang lain pun tidak suka jika ibunya dizinai, bibinya dizinai, kakaknya dizinai dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi doakan dia. Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya. Akhirnya pemuda ini kemudian gak pernah sedikit pun terbesit lagi pengen berzina setelahnya. Lihat bagaimana metode komunikasi Nabi SAW kepada anak yang sudah beranjak besar. Dan metode komunikasi seperti inilah yang perlu sering-sering kita lakukan Bapak Ibu. Karena anak kita yang udah beranjak besar itu merasa sudah punya otonomi. Mereka gak pengen lagi diperlakukan seperti anak kecil. Mereka pengen dihargai eksistensinya. Dan mereka pengen diperlakukan sebagai sahabat Bapak Ibu semua. Wa idz qala Luqmanu li banihi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman berarti memberikan nasihat kepada anaknya ketika anaknya sudah dewasa. Dan ketika anak sudah beranjak besar, ayah ibunya pun sudah semakin menua. Ternyata Bapak Ibu, kewajiban orang tua untuk memberikan nasihat dan perhatian pada agama anak itu enggak ada batasnya. Hanyalah ketika orang tua meninggal dunia, baru kemudian kewajiban itu terhenti seketika. Dalilnya apa? Kalau orang tua tetap harus menasihati dan membimbing agama anak sampai orang tua meninggal dunia. Dalilnya firman Allah ketika menceritakan Nabi Yakub memberikan wasiat terakhir kepada anaknya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian hadir menyaksikan ketika kematian hendak mendatangi Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub kumpulkan anaknya, kemudian dia berkata, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah kematianku? Bapak Ibu, Nabi Yakub mau meninggal dunia nih. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran ini. Surat apa nih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Saya kasih kata kunci ya. Depannya al. Membantu gak nih Pak kata kunci? Al apa Pak? Al-Baqarah, betul Ibu. Dapat hadiah Bu ya? Tumbler. Masya Allah. Nanti Mas Yato yang kasihkan. Di surat Al-Baqarah ayat 133 Allah ceritakan bagaimana Nabi Yakub mengumpulkan anaknya di detik-detik menjelang wafatnya. Nabi Yakub berkata, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah kematianku? Bapak Ibu ini mau meninggal, masih sempat menanyakan bagaimana akidah dan agama anak-anaknya.
Padahal Bapak Ibu kalau mau wafat berwasiat tentang masalah harta boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Nak, jangan jual sawah di samping rumah kita ya nak. Kenapa Pak? Itu bukan sawah kita. Mau ninggal bercanda nih. Wasiat masalah harta boleh-boleh aja. Tapi yang ingin kita garis bawahi, Nabi Yakub justru malah perhatian dengan agama dan akidah anak-anaknya. Dan inilah juga potret ayah teladan. Hadir dalam memperhatikan agama anak-anaknya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya di saat Luqman memberikan pelajaran kepadanya. Lafaz kalimat wa huwa ya'idhuhu ini jumlah ismiyah menunjukkan bahwa Luqman itu senantiasa terus-menerus memberikan nasihat kepada anaknya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, para ulama itu banyak sekali memberikan contoh teladan yang sangat luar biasa dalam memberikan nasihat dan membimbing agama anak-anaknya. Bahkan mereka para ulama sampai menyusun kitab dalam rangka memberikan nasihat dan pelajaran kepada anak-anaknya. Bapak Ibu tahu ada kitab judulnya Bulughul Maram. Pernah dengar Pak? Pernah ya Pak ya? Pernah dengar Bu? Pernah. Kapan Bu dengarnya? Barusan nih. Ini kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kitab fenomenal, dikaji di berbagai macam pondok pesantren, masjid-masjid. Ini kitab yang sangat bermanfaat. Isinya kumpulan-kumpulan hadis membahas hukum-hukum syariat. Tapi siapa sangka Bapak Ibu, ternyata kitab Bulughul Maram ini sebab ditulisnya adalah hadiah dari Ibnu Hajar kepada putranya yang baru lahir. Dia susun kitab ini sebagai kurikulum untuk diajarkan kepada anaknya seiring tumbuh kembang usianya kelak. Bahkan Syekh Rashid Al-Bidah di dalam kitabnya Ajaib wa Asrar min Siyaril Ulama Ma'al Ilmi, beliau terangkan dan cantumkan ulama-ulama yang nyusun kitab untuk diajarkan kepada anaknya. Di antaranya Abu Hanifah dan Ibnu Qutaibah. Mereka punya kitab judulnya Al-Wasiyah. Bahkan ada kitab nahwu terkenal judulnya Ajurumiyah, karya Ibnu Ajurum atau Ibnu Ajuram. Ini ternyata kitab nahwu ini disusun untuk diajarkan kepada anaknya. Ibnul Jauzi punya kitab Luhtatul Kabat fi Nasihatil Walad, isinya 18 bab, semuanya isinya nasihat kepada anak. Ini perhatian para ulama dulu Bapak Ibu. Untuk ngajarin anaknya mereka nyusun kitab. Bahkan ketika anaknya bersiap jadi orang tua, mereka juga susunin kitab. Ibnul Qayyim tuh punya kitab judulnya Tufatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Ini kitab hadiah buat anaknya yang namanya Burhanuddin. Soalnya mau dapat momongan. Jadi disusun nih kitab panduan mendidik anak. Hadiah dari Ibnul Qayyim kepada putranya tersebut. Masya Allah. Inilah perhatian para ulama dalam mendidik anak-anaknya Bapak Ibu semua. Dan ini hendaknya juga menjadi motivasi bagi kita untuk lebih hadir dalam membersamai anak-anak kita. Dalam mendidik anak-anak kita. Dalam memperhatikan anak-anak kita. Karena kelak Bapak Ibu demi Allah. Kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok jadi sedih gini Bapak Ibu? Lagi merenung ya Pak ya. Bahkan Ibnul Qayyim menukilkan perkataan sebagian ahli ilmu. Nanti di hari kebangkitan kelak. Sebelum Allah bertanya kepada seorang anak bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Allah akan bertanya terlebih dahulu kepada orang tuanya bagaimana sikapnya di dalam mendidik anak-anaknya. Jadi kita dulu yang ditanya Bapak Ibu. Dan semoga kita nanti bisa dimudahkan di dalam memberi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena status orang tua ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua Bapak Ibu ya. Taib. Bismillah, izin info Ustadz. Sampai jam 5:15. Kalau begitu kita cukupkan Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Dan kita sudah bahas berapa ayat? 2 ayat. Surat Luqman ayat 12, surat Luqman ayat 13. Ayat selanjutnya kita bahas kapan? Di move camp yang berikutnya. Setuju kan Mas Eto? Iya, di move camp berikutnya insya Allah kita lanjutkan tadabbur ayat dari nasihat-nasihat Luqman. Semoga kita bisa mengambil banyak ibrah dan pelajaran. Berarti ini pelajaran ketiga, pelajaran terakhir dari tadabbur kita Bapak Ibu, yaitu hadirlah mendidik anak dan berikanlah nasihat. Berarti kita dapat 3 pelajaran hari ini Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi apa? Lupa. Yang kedua, enggak ingat. Yang ketiga, baru nyatat. Yang pertama tadi, emang kalau enggak yakin disamar-samarin aja suaranya Pak ya. Yang pertama tadi pelajarannya apa? Jadilah orang tua yang hikmah. Apa makna hikmah? Orang tua yang semangat belajar, orang tua yang semangat beramal, dan orang tua yang pandai memberikan nasihat dengan tepat kepada anak. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, jadilah orang tua bersyukur. Jangan jadi orang tua insecure. Dan pelajaran ketiga, hadirlah mendidik anak dan berikanlah nasihat. Dan demikianlah Bapak Ibu yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi. Sejatinya kamilah yang butuh dengan faidah dan materi ini. Dan semoga juga bisa bermanfaat buat ayah bunda, Bapak Ibu semua, peserta Move Camp Tawangmangu, dan juga pemirsa ANB Channel dimanapun berada. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna Ustadz Erlan Iskandar ST MPSI yang sudah memberikan materinya pada sore hari ini, dan juga kepada seluruh peserta yang menyimak dari awal hingga akhir. Izin Ustadz, mungkin ada sedikit sesi tanya jawab sampai 17.15 nanti. Bagi para peserta yang sudah menyiapkan pertanyaannya, kami persilakan, baik ayah atau bunda yang mau bertanya, bisa angkat tangan, nanti akan diedarkan mic-nya ke ayah bunda sekalian. Silakan Bapak Ibu, hadiahnya masih banyak ini Kak Seto ya. Bagi yang penanya juga bisa kita kasih hadiah ya. Silakan Bapak Ibu. Siap. Fadol Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Erlan, tadi dijelaskan untuk mendidik anak dalam hal tauhid atau tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan reasonnya, alasannya, yaitu bahwa sesungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Itu penekanannya karena tadi ada bahasa Arab fi'il tadi, bahwa di usia dewasa sebenarnya yang paling tepat untuk memberikan atau mendidik nasihat kepada anak-anak tauhid itu di usia yang berapa ya? Karena kalau dewasa menurut kategori Islam kan balik ya, setelah sunat atau setelah memenuhi kriteria dewasa. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kan setelah 17 tahun. Itu Ustadz, supaya kami dapat lebih giat lagi dalam memberikan pendidikan dan nasihat kepada anak, terutama tadi yang mengenai tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du.
ada pertanyaan yang sangat bagus. Layak dapat hadiah ini. Masya Allah. Pertanyaannya terkait kapan dan bagaimana yang tepat dalam mengajarkan tauhid kepada anak begitu Pak ya. Karena tadi konteksnya Luqman mengingatkan anaknya tidak berbuat syirik. Ternyata ketika anaknya sudah beranjak dewasa begitu ya. Dan ini juga terangan dari banyak para ulama dalam tafsirnya. Lalu pertanyaannya adalah kapan waktu tepat untuk mengajarkan tauhid kepada anak? Jawabannya, mengajarkan tauhid kepada anak itu bisa dimulai sedari dini. Sejak anak masih kecil, meskipun usianya belum genap 2 tahun sekalipun. Kita bisa mengajarkan tauhid kepada anak disesuaikan dengan fase tumbuh kembang usia mereka. Kalau 2 tahun awal, indera apa yang paling berpotensial pada seorang manusia Bapak Ibu? Pendengaran. Makanya di surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui ilmu sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian, perhatikan urutannya, as-sam'a wal absar wal afidah. Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Allah sebut urutannya ini juga sebagai penanda bahwa indera yang paling pertama berkembang adalah memang pendengaran. Makanya 0 sampai 2 tahun kita bisa mengajarkan anak dengan sering-sering memperdengarkan, mentasmi', mendiktekan, mentalkin. Dan ini ternyata dilakukan oleh sahabiah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim. Ini ada riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra juz ke-8 halaman 425. Disebutkan dalam riwayat tersebut, faja'alat tulakinu anasan wa tushiru ilaih kul la ilaha illallah kul asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi Ummu Sulaim itu ketika masih menyusui Anas bin Malik, kalau menyusui berarti belum genap 2 tahun usianya Pak ya. Tulakinu anasan, dia mentalkin Anas. Wa tushiru ilaih, dan mengisyaratkan kepada Anas untuk berkata kul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Kul asyhadu anna muhammadan rasulullah. Katakanlah asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ternyata sebelum 2 tahun kalimat tauhid sudah diperdengarkan kepada anak tersebut. Kepada anak yang masih bayi sekalipun. Bahkan kata Ibnul Qayyim, kita juga bisa mengenalkan Allah pada diri anak sejak kita memberikan nama kepada dirinya. Maka di antara nama yang paling disarankan diberikan kepada anak apa Pak? Abdullah dan Abdurrahman. Urutan yang berikutnya, nama yang paling disarankan diberikan pada anak adalah nama-nama ta'bid. Nama-nama yang ada unsur penghambaannya. Abdul Aziz, Abdul Wadud, Abdul Razak, Abdul Muhsin, Abdul Wahab, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengenalkan Allah pada diri anak dengan menyebutkan kalau dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnul Qayyim, kita jangan sampai kalah dengan orang-orang Bani Israel. Karena mereka sering sekali ngasih nama anak mereka dengan nama Immanuel. Pernah dengar Immanuel Pak? Ini kalau di tempat saya jadi nama rumah sakit ini Pak. Immanuel. Immanuel itu bahasa Ibrani, kalau dikonversi ke bahasa Arab jadinya ilahuna ma'ana. Tuhan kami bersama kami. Mereka mengaitkan Tuhan dengan nama anak mereka. Makanya kata Ibnul Qayyim, kita jangan kalah nih. Kita harus semangat juga ngasih nama penghambaan, nama ta'bid kepada anak-anak kita. Ternyata mengenalkan Allah bisa dimulai sedari dini. Mengajarkan tauhid bisa dimulai sedari belia.
disesuaikan dengan fase tumbuh kembang mereka. Nah, ketika 2 tahun awal sering-sering diperdengarkan, sering-sering ditalkinkan kalimat-kalimat tauhid. Ketika mereka sudah mulai bicara, diajarin untuk ngomong kalimat tauhid. Ini kan ngajarin tauhid. Bahkan kata Ibrahim An-Nakhai, para salafus soleh dulu, kanu yastahibbuna awwala ma yafsahu yakni asabi an yu'allimuhu la ilaha illallah sab'a marrat. Fayakuna dzalika awwala ma yatakallam. Jadi para salafus soleh dulu, mereka suka banget ngajarin kalimat tauhid kepada anak yang lagi belajar bicara. Karena mereka berharap kalimat la ilaha illallah mereka ajarin 7 kali, ditalkin berkali-kali. Harapannya ini adalah kalimat pertama yang paling fasih mereka ucapkan dari lisan anak-anak mereka. Jadi ternyata ngajarin tauhid bisa dimulai sedari dini. Pak, dulu waktu anaknya kecil udah diperlakukan seperti ini belum, Pak? Kalau belum, ada alasan untuk nambah anak lagi, Pak ya. Bilang sama ibu, Pak, ini kita kemarin belum jalanin faedah yang satu ini nih. Bismillah, kita punya anak lagi biar kita bisa amalkan faedah parenting yang satu ini, gitu ya. Masya Allah. Nah jadi kalau ditanya kapan kita bisa ngajarkan tauhid, sedari dini, sedari belia kita bisa ajarkan tauhid. Kemudian anak sudah mulai beranjak besar, udah mulai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Anak sudah mulai bisa diajak ngobrol dan bicara. Kita ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Gimana caranya? Dengan melakukan yang namanya dialog imaniyah. Sering-sering berbincang dengan anak, dikaitkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenalkan tentang Allah sebelum dia nanti diperintahkan mengerjakan ibadah sholat. Biar dia tahu yang nyuruh dia ibadah sholat adalah Allah, Rob yang dia cinta. Makanya sebelum 7 tahun, anak itu sudah dikenalkan tentang Allah. Disebutkan kebaikan-kebaikan Allah. Dilakukan dialog-dialog imaniyah. Nak, alhamdulillah nak, kamu udah sembuh. Siapa yang menyembuhkan dari sakitmu nak? Allah Asyafi. Alhamdulillah nak, bapak pulang. Bawa jajanan. Allah Ar-Razak yang kasih rezeki nak. Jangan remehkan kalimat-kalimat singkat seperti ini Bapak Ibu. Karena ini akan menumbuhkan kecintaan pada diri anak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini akan membuat anak jadi semakin ingin mengenal Robnya. Ketika dia kenal Robnya, dia tunaikan hak-hak Robnya, dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialog-dialog imaniyah ini sudah bisa diinisiasi ketika anak sudah bisa diajak ngobrol, diajak bicara. Bahkan sampai nanti anak beranjak besar harus kita pupuk terus Bapak Ibu rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nanti kalau anak sudah kognisinya matang, sudah tamyiz, kita kenalkan dengan bahasan-bahasan tauhid yang sederhana. Udah mulai besar, kita kenalkan dengan kitab-kitab para ulama. Apa itu tauhid, apa itu syirik. Kita ajari kitab-kitab tauhid. Kita ajari tentang pembatal-pembatal keislaman. Kita ajari tentang kaidah-kaidah memahami tauhid. Seiring kognisi anak matang kita bisa kenalkan dengan penjelasan-penjelasan kitab dari para ulama. Jadi begitu Pak ya. Maka mengajarkan tauhid itu bukan ujuk-ujuk ketika anak sudah dewasa. Tapi justru diinisiasi dimulai sejak anak masih belia. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin itu semoga bisa terjawab. Nah. Masih ada kesempatan mungkin satu lagi Kak atau cukup? Cukup mungkin sudah. Cukup. 15 ini. Baik, kita cukupkan saja Bapak Ibu sekalian. Karena setelah ini nanti insya Allah kita akan bersiap untuk sholat maghrib. Dan nanti akan kembali lagi ke sini untuk sedikit memanfaatkan waktu ba'da maghrib kita. Kita akan duduk lagi di majelis ilmu ba'da maghrib insya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ustadz Erlan Iskandar Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan materi kajian pada sore hari ini dengan tajuk belajar parenting dari Luqman Al-Hakim. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang terus mengikuti dengan semangat. Kita tutup sesi kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.